Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia di mana saja Anda berada, saya ingin memastikan bahwa Anda selalu bahagia setiap harinya. Dan untuk menemani kebahagiaan Anda, atau mungkin sedang sedih, saya akan melanjutkan tadarus Al-Quran kita yang hari ini menginjak kepada surat Al-A'la, surat ke-8 dari tertib nuzul, bagian pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 9. Bila dalam episode sebelumnya bahwa kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aina tadhabun, mau kemana engkau pergi? Maka dalam manajemen kesuksesan, dalam manajemen tadarus hidup sukses, kita ibarat berenang. Maka dalam berenang, supaya bisa berhasil, ibaratnya seperti menanam supaya bisa panen, maka harus tahu awal dan akhirnya. Makanya Al-Quran dalam surat At-Takwir disebutkan tentang peristiwa hari akhirat, hari kiamat. Maka untuk terus menjaga energi kita supaya tetap menyala keinginan kita untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan baik di dunia di akhirat, maka kita harus memelihara hal tersebut. Bagaimana cara memeliharanya? Ya, selalu mengingat Allah dan selalu dekat, selalu mengenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan 9 ini, yang sering dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika salat Jumat dan hari raya yang lainnya. Sabihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Setelah ayat ini turun, maka kata Rasul, bacalah ayat ini dalam setiap sujudmu. Maka kita setiap sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. Dengan melakukan sujud itu, maka kita merasakan kerendahan diri kita di hadapan Allah, di mana kepala yang sangat mulia ini kita berada di bawah, sama dengan kaki yang merupakan biasa anggota tubuh kita yang biasa berada di bawah. Dan yang maha tinggi itu adalah Allah. Kenapa disebut maha tinggi? Alladzi khalaqa wa sawwa, yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya. Jadi Tuhan atau Allah yang maha suci itu adalah yang menciptakan seluruh makhluk dengan sempurna. Dan kalau kita kembali sedikit kata sabaha, ini kata sabaha itu satu akar kata dengan kata yang berarti berenang. Sehingga kalau dalam berenang itu dia artinya berangkat dari satu titik ke titik tertentu. Inilah manajemen kesuksesan. Kita harus memiliki cita-cita yang tinggi, Al-A'la, cita-cita yang tinggi, sehingga kita bisa bergerak dengan kemauan kuat kita untuk mencapainya. Walladzi qaddara fahada, Allah itu yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Bahwa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah punya kadarnya masing-masing. Sebagaimana manusia itu juga punya karakter, punya takdirnya masing-masing. Sehingga
Tidak bisa disamakan antara itik dengan ayam. Semuanya punya kadar tertentu. Kemudian Allah juga yang menentukan, Allah juga yang memberikan petunjuk kepada setiap makhluknya. Kepada manusia memberikan petunjuk untuk menerima hidayah Islam, untuk menerima jalan yang benar, cara yang benar untuk menggapai kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan kepada air kelapa yang berada di bawah tanah yang bercampur dengan kotoran, kemudian bisa naik ke dalam pohon kelapa, dan ternyata ketika sudah masuk ke dalam kelapa itu menjadi manis airnya. Allah lah, Al-A'la lah yang menunjukkan itu. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Ada seorang petani yang jengkel bertanya, kenapa, katanya, tanaman yang kita tanam kok jelek, tetapi rumput tidak ditanam ternyata tumbuh dengan bagus. Siapa yang menumbuhkan rumput-rumputan itu? Al-A'la yang maha tinggi dan punya kadarnya tersendiri. Seorang ahli tani menjawab, ya bedalah, kadar makanan untuk rumput dengan kadar makanan untuk cabai beda. Makanya dalam tanah yang sama rumput bisa tumbuh, cabai tidak bisa tumbuh. Siapa yang mengaturnya? Dia Al-A'la yang maha tinggi. Faja'alahu gusya'an ahwa. Lalu rumput-rumput itu yang kering kehitam-hitaman menjadi kering kehitam-hitaman. Dari awalnya hijau itu tumbuh menjadi kering kehitam-hitaman. Seperti itulah kehidupan kita juga. Muda, tua, tumbuh, bergerak. Karena ciri kehidupan adalah tumbuh. Jadi kalau tidak ada perubahan, boleh jadi dia itu sebenarnya mati. Sanukri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Sebagaimana Al-A'la sudah menumbuhkan rumput-rumputan yang menempel di atas tanah, maka Al-A'la juga menjamin tidak akan lupa apa yang kita hafalkan. Pada waktu itu Nabi sangat khawatir atas hafalannya. Atau boleh jadi masyarakat dengan jangan yang disampaikannya lupa begitu. Maka Al-A'la menjamin, sanukri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali atas kehendak Allah. Karena Allah mengetahui yang tersembunyi dan mengetahui juga yang terang dan tersembunyi. Jadi Allah mengetahui semuanya. Tetapi dalam sejarahnya tidak disebutkan bahwa Nabi lupa terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan jangan takut juga ketika kita mau menghafal Al-Quran. Karena dengan takdir, dengan kekuasaan yang maha tinggi itu, manusia dalam memorinya bisa hafal terhadap ayat Al-Quran. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan Al-A'la, zat yang maha tinggi itu akan memberikan kemudahan kepada jalan yang mudah. Sehingga apa aksinya? Fadakir inna fa'atid dzikra. Kata Allah, maka berilah peringatan. Karena peringatan itu pasti bermanfaat. Tidak ada peringatan yang tidak bermanfaat. Berdakwahlah. Berilah pelajaran, sampaikanlah kebenaran, berusahalah, karena usaha itu pasti akan memberikan hasil. Terkadang orang tidak sabar, ingin buru-buru mencapai hasil sehingga akhirnya tidak melakukan apapun. Maka jangan buruk sangka dulu terhadap Allah bahwa apa yang kita upayakan tidak akan berhasil, karena Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. Yang penting bagi kita adalah berusaha. Jadi kesimpulannya dari Al-A'la ayat 1-9 ini, bahwa yang pertama
Untuk mencapai kesuksesan ada manajemennya, ada caranya, ada tahapannya mengelola kesuksesan itu. Sebagaimana dalam berenang, bahwa kita harus memiliki visi jangka panjang, sehingga sampai ke visi akhirat. Kita tidak hanya ingin sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Itu yang akan menjadi kekuatan. Kemudian dari mana berangkatnya? Bagaimana prosesnya? Itu manajemen kesuksesan. Atau seperti menanam tumbuh-tumbuhan. Tanam sama dengan rawat plus panen. Jadi yang penting adalah menanam dulu kemudian merawatnya. Pasti akan panen. Meskipun setelah panen itu bisa berhasil atau tidak. Ini pesan yang kedua, bahwa yang penting kita menanam, yang penting kita berusaha. Maka pasti akan ada hasilnya. Meskipun hasilnya adalah gagal panen. Tetapi dengan gagal panen itu pun kita bisa belajar. Sampaikanlah risalah. Sampaikanlah ayat Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Sampaikanlah peringatan. Ketika menjadi agen perubahan di sebuah masyarakat, sampaikanlah pelajaran-pelajaran itu, peringatan-peringatan itu. Paling tidak dengan menyampaikan peringatan itu, nanti dalam ayat selanjutnya disebutkan, pasti kita akan tahu apakah ada orang yang menerima, ada orang paling celaka, atau orang yang paling bahagia. Anda tahu bohlam, lampu, maka semakin canggih teknologi hari ini, yang bohlam lampu juga perkembangan semakin canggih. Ada bohlam lampu yang semakin terang, yang sangat terang, sangat putih, bersih, dan menerangi. Maka dalam diri manusia itu, atau manusia itu sendiri, adalah seperti bohlam lampu itu, di mana ketika dia menyala adalah manusia yang hidup, manusia yang memiliki visi, manusia yang memiliki energi untuk meraih keberhasilan, manusia yang memiliki energi untuk bekerja keras. Tetapi ada juga bohlam yang tidak hidup. Meskipun secara fisik dia tidak ada masalah, tetapi listriknya putus, tidak ada aliran listrik yang masuk ke dalam dirinya. Maka agar hidup kita selalu sukses dan bahagia, Anda happy selalu dengan terus memelihara 3 energi ini dalam kehidupan Anda. Karena salah satu ciri kehidupan adalah tumbuh. Anda harusnya lebih baik daripada kemarin. Tetapi sebagaimana dalam episode sebelumnya, ini akan diketahui ketika kita memiliki manajemen untuk menggapai kesuksesan, bahwa kita memiliki ukuran dari titik mana kita berangkat dan mau kemana kita akhir, cita-cita kita apa saja, dan rute mana yang akan kita tempuh, syiratul mustaqim mana yang akan kita tempuh. Apa 3 energi yang membuat Anda happy selalu, Anda bahagia selalu, itu yang membuat bohlam jiwa Anda selalu menyala. Kita lanjutkan tadarus kita, surat Al-Al ayat 10 sampai dengan 19. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang takut yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Jadi inilah hikmah dari kita selalu memberi peringatan, kita selalu berupaya, kita selalu bergerak, berusaha, beramal, berkarya. Salah satunya adalah akan ada orang yang mendapat pelajaran. Ya, kalau menanam pasti akan ada yang tumbuh, ada yang berubah kalau bergerak itu. Kalau mengenai Al-Quran, melalui perjalanan hidup ini, maka akan ada orang yang takut, orang yang takwa, orang takut kepada Allah. Wa yatajannabuhal asqa. Dan orang yang paling celaka itu akan menjauhi. Jadi akan ketahuan dengan dakwah kita itu. Mereka yang menolak akan semakin jauh.
dengan ajaran Nabi Muhammad. Alladzi yaslan narul kubra. Ya, orang yang masuk ke dalam neraka yang apinya sangat besar. Dalam sebelumnya disebut sebagai neraka sakor. Mereka yang tidak sholat masuk ke dalam neraka sakor. Itulah orang yang paling celaka. Tsumma yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka itu mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Tidak mati artinya ya memang hidup, merasakan sakitnya api neraka itu, tetapi juga tidak hidup karena selalu sakit. Qad aflaha man tazakka. Nah, inilah energi yang pertama agar Anda happy selalu. Apa itu? Qad aflaha. Berbahagialah orang yang membersihkan dirinya. Beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Ibarat orang yang menanam, merawatnya dengan baik, kemudian panen. Apa yang dirasakan oleh orang tersebut? Dia akan bahagia. Dia akan merasa beruntung. Itulah kesuksesan. Apa energinya? Man tazakka. Yang pertama adalah membersihkan diri. Diri kita minimal ada dua, ada jiwa dan raga. Membersihkan jiwa kita. Yang pertama adalah bagaimana kita menumbuhkan keimanan, yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Apa inti keimanan? Kita sudah belajar dari sebelumnya, adalah mengenal Allah. Al-Quran sudah menyampaikan tentang Allah itu mulai dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhanmu itu yang menciptakanmu dari segumpal darah. Bahkan dalam surat Al-Fatihah sudah dibuka siapa Allah itu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Rabbil Alamin, yang menciptakan seluruh alam, yang maha pengasih, yang maha penyayang, memberikan nikmat yang banyak kepada manusia. Sehingga dengan kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana sudah kami sampaikan dalam episode sebelumnya, maka dalam riwayat Al-Bajjar disebutkan yang namanya tazakka itu adalah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ini yang membuat lampu hati kita akan menyala. Karena jalan kita sudah terang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazakka itu adalah untuk penerang jiwa, penerang ruhani kita. Sementara raga kita karena berada di dunia, berada dengan lingkungan sekitarnya, maka cara membersihkan diri itu adalah dengan membersihkan harta kita, membersihkan sosial kita dengan berbagi. Maka Islam mensyariatkan zakat, infak, sedekah, dan amal sosial lainnya. Dengan zakat, maka orang kaya tidak akan dibenci oleh orang miskin. Akan terhubung antar hati yang satu dengan hati yang lain. Ini adalah membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang kedua adalah selalu ingat kepada nama Tuhannya. Ingat kepada Allah. Setiap perbuatan baik selalu dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Maka dengan itu kita akan selalu terjaga, akan selalu takut akan langkah yang melanggar terhadap ketentuan Allah. Ini energi yang membuat bohlam jiwa kita menyala. Pas sholat, kemudian salat. Apa yang menyebabkan orang celaka itu? Orang paling celaka itu karena dia tidak sholat. Sholat ini menjaga hubungan kita dengan Allah. Dan dalam sholat kita selalu membaca dalam sujud itu, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Bahwa apa yang terjadi kepada kita semuanya adalah menurut qadha, keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kita kadang tidak tahu
bahwa boleh jadi yang terjadi kepada kita itu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Memang bal tu'sirunal hayata dunya. Kenapa orang itu kemudian bohlam jiwanya tidak menyala? Dia seperti mayat yang hidup. Bohlam lampu yang dimatikan aliran listriknya. Ketika malam dia jadi gelap, tidak menerangi. Bal tu'sirunal hayata dunya, tetapi kamu lebih memilih kehidupan dunia. Sehingga pandanganmu pendek. Dunia itu artinya dekat. Artinya visimu hanya pendek, hanya di dunia saja, tidak tembus melewati batas kehidupan dunia ini, melewati batas planet Mars, melewati batas ujung matahari, galaksi Bima Sakti atau gugusan-gugusan bintang yang lain. Itu kehidupan akhirat. Tetapi kamu memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena di akhirat itu abadi. Seorang mukmin, orang yang beriman, yang bohlam lampunya menyala, dia hidup 3 kali. Yang pertama di dunia, yang kedua di alam barzah setelah maut, yang ketiga adalah di surga. Sementara orang yang tidak beriman, orang yang paling celaka, dia hanya hidup sekali di dunia saja. Karena kalau di akhirat dia hidup tapi tidak merasakan kehidupan karena selalu disiksa. Inna hadalah fi suhufil ura, suhufi Ibrahim wa Musa. Bahwa keterangan ini bukanlah keterangan yang baru, bukan keterangan abad 21 atau keterangan abad 1 atau abad 14. Keterangan ini ada semenjak manusia-manusia pertama, ada dalam lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, Nabi Musa sebagai salah satu nabi di kalangan Bani Israel. Tertulis di wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Kesimpulannya dari bagian ini bahwa dengan peringatan kita, dengan upaya kita, maka manusia akan terbagi menjadi orang yang paling celaka dan orang yang paling beruntung. Orang yang paling celaka adalah orang yang memilih dunia daripada akhiratnya. Boleh jadi ketika di dunia itu mereka sukses, tetapi di akhirat mereka masuk neraka yang menyala-nyala. Sementara orang yang paling bahagia, orang yang paling sukses adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, mengingatnya dalam sholat, selalu berbagi dengan sesama, melakukan kebaikan di setiap saat, melewati batas kehidupan dunia, karena dia memiliki pemikiran jangka panjang, yang tidak hanya berpikir untuk kehidupan dunia ini. Boleh jadi di dunia tidak mendapat imbalan, tetapi ia berpikir yakin bahwa Allah Maha Adil, Maha Suci, tidak mungkin Allah tidak adil. Itulah manajemen hidup bahagia. Itulah cara agar happy selalu, yaitu hati kita bersih, selalu ingat pada yang Maha Tinggi, dan selalu berbagi dan memiliki visi jauh ke depan. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.